semuanya adik-adik. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Terima kasih masih terus mengikuti renungan harian dari Kak Masta. Kali ini judulnya adalah stres. Orang yang dompetnya kena copet bisa stres. Orang yang menang lotre juga bisa stres. Orang yang gagal ujian bisa kena stres. Begitu juga orang yang mau wisuda. Kalimat tadi menunjukkan bahwa stres adalah pokok yang rumit. Penyebabnya macam-macam, bentuknya beragam, dan akibatnya juga bervariasi, mulai dari yang ringan seperti gugup sampai yang berat. Secara sederhana, stres adalah penumpukan suatu perasaan tertentu, misalnya sedih, marah, gembira, cinta, benci, rindu, dan sebagainya. Jadi sebenarnya stres adalah bagian yang wajar dalam hidup tiap orang pada golongan usia manapun, termasuk kepada kalian adik-adik. Dan tidak wajar adalah akibat yang timbul jika kita kurang mampu mengolah stres tersebut. Apakah stres sebaliknya dihindarkan, Kak Masta? Itu tergantung penyebabnya. Ada penyebab dari stres yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya kesedihan karena kematian orang yang kita kasihi. Ada juga stres yang dapat dihindarkan. Misalnya, kamu stres banyaknya tugas daring dari sekolahmu dan dikejar-kejar dengan batas waktu. Sebaiknya kamu mengerjakannya mulai sekarang dan pandai mengelola waktu kalian. Dapat dikatakan, stres itu ada dua macam, yaitu stres yang bersifat baik serta mendorong, dan yang sebaliknya stres yang bersifat mematahkan semangat. Yang perlu diatur adalah stres jangan sampai berkepanjangan dan berlarut-larut, karena dapat menyerang bagian tubuh kita adik-adik dalam bentuk sakit kepala, sakit perut, gatal-gatal, dan sebagainya lagi. Stres juga menyerang jiwa kita dalam bentuk susah tidur, atau sebaliknya tidur yang berkepanjangan, tidak nafsu makan, atau sebaliknya makan berlebihan. Stres adalah penumpukan sebuah perasaan tertentu hingga mengganggu tubuh dan pikiran kita. Siapa yang menumpuknya? Ya kita sendiri. Stres terjadi karena kita terlalu memperhatikan perasaan diri sendiri. Bagaimana kita mengolah stres dalam kaitan iman? Stres itu memfokuskan perasaan diri sendiri, sedangkan iman memfokuskan perasaan Tuhan. Iman adalah kedekatan dengan Tuhan, mengarahkan kita pada kehendak Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 19 ada cerita tentang Nabi Elia yang mengalami stres. Dia mengisolasi diri dan ingin mati. Lalu Elia tidur berkepanjangan. Dia dibangunkan Tuhan, namun tidur lagi, kemudian dibangunkan kembali. Apakah pendekatan Tuhan kepada Nabi Elia yang sedang stres? Berkali-kali Tuhan menegur, "Apakah kerjamu di sini?" Berkali-kali Tuhan menyuruhnya bangun dan makan lagi. Lalu Tuhan memberikan dia tugas baru. Stres adalah ibarat menggali lubang untuk diri sendiri adik-adik. Makin lama lubang itu makin gelap dan sesak. Akibatnya tidak ada lagi bagian-bagian yang baik yang tampak. Yang kita pandangi hanya bagian kaki kita yang sedang terpuruk dalam lubang. Cara untuk pulih dari stres adalah keluar dari lubang itu, lalu menengadah ke langit yang lebar dan menghirup udara yang segar. Demikian renungan Kak Masta. Kita berdoa. Yesus, ajar kami untuk bisa mengelola perasaan kami untuk lebih dekat kepadamu saja. Amin. Yesus memberkati. Shalom.